Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kafahalukum. Sekarang kita lanjut kepada jawazimul mudhari'i, pelajaran kita. Kemarin kita sudah menjelaskan secara global atau secara mujmal, yaitu pertama huruf jazm mudhari' itu ada lebih kurang 18. Kemudian di dalam penggunaannya ini dari 18 itu ada yang menjazmkan satu fi'il. Jadi dari 18 huruf itu ada beberapa fi'il, ada beberapa huruf yang menjazmkan cuma satu fi'il saja. Kemudian ada juga yang dari 18 itu yang menjazmkan lebih dari satu. Itu dua fi'il mudhari'. Dan nanti akan kita bahas satu per satu. Apa saja kategori huruf-huruf yang menjazmkan satu fi'il. Apa saja yang menjazmkan dua fi'il. Itu insyaallah akan kita bahas di sini. Kemudian yang berikutnya ada juga di sini sebelum kita pelajari, masing-masing dari huruf yang 18 tadi itu memiliki fungsi. Jadi misalnya silam fungsinya ini. Kemudian nanti lama apa? Kemudian ma wa idma apa fungsinya nanti itu. Dia punya fungsi masing-masing atau secara makna. Tapi secara global, secara keseluruhan dia ini yang 18 ini intinya dia menjazmkan fi'il mudhari' itu. Yang berbeda adalah ditinjau dari sisi maknanya Bapak Ibu itu. Jadi dengan menjazmkan fi'il mudhari' ini itu nanti bisa berubah menjadi isim. Enggak bisa Pak. Oh, enggak bisa. Yang apa? Di sini kan fi'il mudhari' itu aslinya kan dengan rafa. Rafa itu dengan dhammah. Kemudian fi'il mudhari' itu bisa berubah dari dhammah menjadi fathah. Berarti dia dimasuki oleh namanya huruf nasab. Kemudian fi'il mudhari' pun juga bisa berubah menjadi sukun karena dimasukin oleh tanda jazm. Nah itu. Jadi fi'il tidak akan bisa berubah menjadi isim, enggak akan bisa. Kalau isim bisa berubah menjadi fi'il. Fungsinya nanti itu. Iya. Iya, kalau di sorof nggak bisa. Nah, jadi kalau isim itu nanti dia akan ada beberapa isim yang fungsinya seperti fi'il. Fungsinya tidak berubah menjadi fi'il. Dia sudah dalam bahasa Arab itu cuma 3 aja, isim, fi'il, dan huruf. Nah, dia punya masing-masing kedudukan. Kemudian yang membedakan kalau si isim ini dia nanti punya lagi cabangnya, jenis-jenisnya. Kemudian fi'il seperti itu, huruf seperti itu. Jadi belajar nahwu itu intinya cuma 3 aja, isim, fi'il, dan harf. Gampang kan? Cuma 3 aja. Cuman dari 3 itu nanti terbentuklah ada lebih kurang 28 bab. Dari 3 tadi terbentuklah 28 bab. Nah, itu dia. Itu namanya al-asma al-mu'rabah nanti nama itu. Nah, ada yang kategori marfu'at, ada sekian. Kategori majrurat, mansubat, ada juga sekian babnya. Kemudian kategori majrurat, ada juga sekian juga babnya. Jadi totalnya lebih kurang 28. Berarti kalau kita sudah masuk jawazimul mudhari', berarti sudah masuk ke bagian yang mungkin di fi'il mungkin itu. Nah. Jadi yang 28 bab itu hanya yang ketiganya itu. Iya. Artinya mulai dari isim, fi'il, dan harf itu. Iya. Itu seluruhnya 28. Itu yang intinya itu Pak. Inti di nahwu itu di sana itu. Tapi sebelum-sebelumnya itu kita akan mempelajari jenis-jenisnya, kemudian tandanya. Seperti ini kan tanda-tandanya nih. Ya kan?
tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, tanda-tanda huruf. Kemudian apa saja yang menjadikan dia berubah. Itu. Nanti setelah ini selesai jawazim, barulah kita masuk yang dari 28 tadi itu. Ada mubtada, ada khabar, ada isim kana, khabar kana nanti. Sudah separuh. Kita di sini ada lebih kurang 200 berapa itu? 40 sekian. Ya. 240. Jadi kita sudah hampir masuk separuh. Sekarang ke jawazimul mudhari'i. Kita langsung masuk kepada qaul asy-syarih, perkataan pensyarah. Wa aqulu, dan beliau mengatakan, beliau rahimahullah mengatakan, al-adawatul lati tajzimu al-fi'la al-mudhari'a thamaniyah asyarah jaziman. Jadi kata beliau di sini adalah al-adawat. Mana al-adawat? Tanda. Artinya da'alah alamat. Tanda-tanda yang menjazmkan fi'il mudhari' itu kata beliau ada 18 tanda jazm. Wa hadhihi al-adawatu tanqasimu ila qismaini. Dan tanda-tanda yang jazm ini terbagi kepada dua bagian. Al-qismul awal, al-qism al-awal yajzimu fi'lan wahidan, adalah menjazmkan apa? Fi'lan wahidan, satu fi'il. Wal qism tsani yajzimu fi'laini. Karena dan bagian kedua itu menjazmkan dua fi'il. Sebagaimana dikatakan tadi, bedanya dengan nawasib apa Bapak Ibu? Nawasib berapa? Kalau nawasib dia dibagi tiga. Kalau yang dijazam dibagi dua kan? Kalau nawasib berapa jumlah hurufnya Bapak Ibu? Ada 10. Dari 10 itu terbagi tiga. Sedangkan yang jazam 18. Dari 18 itu dibagi dua. Yang pertama ada yang cuman hanya menjazmkan satu fi'il saja. Yang kedua menjazmkan dua fi'il. Itu dari dua pembagian ini Bapak Ibu, huruf-hurufnya nggak bisa sembarang saja kita masukin. Misalnya kita pengen si lam. Lam sudah jelas kita tahu kan menjazmkan fi'il mudhari'. Lalu kita bikin dalam sebuah kalimat, kita jadikan dua, nggak masuk dia. Karena lam itu cuma satu. Kemudian kayak misalnya si in, ya kan? Kita bilang cuma satu. Padahal fungsinya dia dua. Berarti selain kita menghafalkan tanda-tanda jazmnya, berarti kita juga harus menghafal pembagiannya. Atau kita juga harus menghafal apa saja huruf-huruf yang menjazmkan satu fi'il, apa saja huruf-huruf yang menjazmkan dua fi'il. Jadi nggak bisa kita asal masukin aja. Nah, misalnya kita masukin aja misalnya kayak mahma, kita jadikan satu. Atau kayak in tadi, kita jadikan satu. Padahal in itu dia menjazmkan langsung dua fi'il. Nah, jadi itu harus kita ingat-ingat Bapak Ibu. Nah. Lalu sekarang kita masuk amal qismu al-awalu. Adapun bagian pertama berarti apa maksudnya Pak Ibu? Menjazmkan satu Itu fi'il maksudnya kan? Fasittatu rufin. Nah, ingat Bapak Ibu, cuman ada berapa? 6 huruf. Nah. Contohnya apa? Lam, lamma, wa alam, wa alamma, wa lamul, amr,
wad doa. Maksudnya lamul amr berbentuk doa. Ya, menjazmkan satu fi'il mudhari'. Enggak bisa misalnya kita jadikan dua. Ya, doa. Kemudian ada namanya la dalam bentuk nahi, larangan, dan doa. Jadi dia bentuknya larangan dan juga di dalamnya ada bentuk doa. Kemudian wa kulluha hurufun bi ijma'in nuha, dan semuanya yang 6 tadi itu huruf-huruf berdasarkan kesepakatan ahli nahwu. Itu. Ijma'. Ya. Nuha. Ya, nuha itu jamak dari ahli nahwi. Ya, jamak para ahli ijma'. Jadi apa yang kita bisa pahami Bapak Ibu? Kalau sudah sepakat para ahli nahwu, berarti nggak bisa lagi kita rubah. Berarti yang 6 tadi itu nggak boleh kita pindahkan kepada dua fi'il. Nggak bisa, Bu. Karena sudah bi ijma' nuha. Nah, sekarang bacanya apa nih Bapak Ibu? Bi ijma'i an-nuha ta'ti itu. Ti. Karena dia apa? Hah? Mudah-mudahan ilai. Ini jangan lupa harus dihafal Bapak Ibu. Lam, lama, alam, alamma. Kemudian ada la, lamul amr, dan doa. Apa maksudnya dan doa? Dia perintah dan bermakna doa. Ada juga wala nahi, dan dia larangan dan berbentuk doa. Berarti totalnya ada 6. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pak. 6. Jadi lamul amar wa doa. Apakah seluruh fi'il bisa dijazmkan? Bisa, hanya fi'il mudhari'. Bisa dijazmkan. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Iya. Hanya fi'il mudhari' saja. Iya. Jadi kalau madi, amar dan bisa. Iya. Kalau kita melihat pelajaran ke belakang, Bapak Ibu, kan fi'il itu ada yang mabni. Apa lagi? Apa lagi? Lawan mabni apa? Lawannya mu'arab. Sedangkan fi'il mudhari' termasuk kategori apa? Mabni apa mu'arab? Kalau mabni itu kan tetap. Mu'arab. Berarti berubah dari rafa, nasab, bisa juga berubah ke jazm. Berubah nasab, berubah rafa, pasti ada amil. Ya, fi'il madhi, fi'il amr. Tapi ada juga fi'il mudhari' itu mabni. Apa syaratnya Bapak Ibu? Masih ingat? Dimasukin nun niswa atau nun niswa atau nun apa lagi? Taukid. Nah, nun taukid ada berapa? 2. Saqilah dan khafifah. Saqilah ada yang berat, ada yang ringan. Saqilatun dan khafifatun itu. Ya. Jadi kita review dikit Bapak Ibu. Ingat, berarti kita belajar fi'il mudhari'. Kalau sudah dia di bab jazm, berarti menunjukkan apa? Mu'arab. Mu'arab dia kan. Jadi ketika di amal kan bisa jadi memang dia mabni. Mabninya dengan sukun ya. Ya, kalau aja lafaz i'rabnya kan mabni ala sukun itu. Oh, jadi fi'il mudhari' yang mu'rab saja yang bisa dijazmkan gitu. Fi'il mudhari' itu dia kategori mu'rab.
Oh, kategori mufrad. Iya. Oh, jadi tidak ada fi'il mudhari yang mabni. Enggak ada, kecuali dua keadaan. Dimasukin nun niswah sama dimasukin nun taukid itu. Kalau sudah nun niswah, nun perempuan, berarti dia itu sudah masuk mabni. Kemudian dia masukin nun taukid, berarti dia sudah masuk kepada mabni. Itu dia. Jadi hukum asalnya fi'il mudhari itu adalah mu'rab. Selain itu mabni itu. Nah, itu Bapak Ibu. Ada yang lam amar dengan lam nahi ini. Ila nahiyah. Lam nahiyah. Kalau ditengok di Google, ada yang lam ini, ada yang lam ini. Iya. Oh, yang pakai ini ya, Pak. Iya. Itu mana dia? biasanya kalau pakai itu bentuk amar biasa, Pak. Oh, amar yang di atas. Iya. Oh, kalau yang nahi ini baru lam. Nah, itu. Lam alif kalau bahasa kita itu. Itu kalau bentuk kitabahnya, Pak. Misalnya liyadhhab. Ya kan? Ya. Kan sukun tuh liyadhhab. Dia meminta perintah itu. Agar dia pergi kan? Kemudian amma lam. Nah, baru masuk kepada lam. Apa namanya lam sini katanya? Fa harfu yin wajaz min waqal bin. Apa artinya? Lam itu adalah huruf nafi. Berarti apa? Peniadaan. Berarti maknanya tidak, ya kan? Atau bukan. Kemudian fungsinya apa? Jazm. Jazm di sini adalah menjazmkan fi'il mudhari. Wa qalbin. Mana qalbin? Qalbin itu artinya bukan hati. Tapi terbalik, maksudnya adalah maknanya bermakna madhi. Jadi biarpun dia menggunakan fi'ilnya mudhari, tapi sudah bermakna madhi. Jadi apa maksudnya di sini harfu ini? Apa, Bu? Jadi harful lam itu dia harfun nafyi dan jazm dan qalbin. Qalbin di situ adalah dia kebalik. Maknanya adalah bermakna madhi. Bermakna madhi. Meskipun secara zahir dia pakai mudhari'. Seperti contoh lam yakunil ladzi nakafaru. Nah. Boleh kita katakan bermakna nafi. Boleh kita terjemahkan bermakna nafi. Iya, lam itu bermakna nafi dan menjazmkan fi'il mudhari' dan juga bermakna madhi. Madhi. Wa qalbin. Qalbin kan terbalik. Dibalikkan. Jadi maknanya adalah dia bermakna madhi. Contohnya lam yakunil ladzina kafaru. Di sini disebutkan apa? Tidaklah orang-orang kafir itu, kan ada lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Di sini mana yang fiilnya Bapak Ibu? Asalnya dari mana? Yaku. Nih, lam yakunil. Ya. Lam ya. Kenapa dia baca yakunil ladzi? Karena ada dua sukun. Lam yakunil ladzi. Karena ada alif lam. Karena wajan fa'il bukan. Lam samsiah. Lam yakunil ladzina kafaru. Karena ada alif samsiah. Apa? Karena ada orang. Kita lihat ini dulu sebelum masuk ke sini Bapak Ibu. Asalnya di mana? Yaku. Di sini yakunu sebelum ada amil berarti posisinya rafa. Tandanya dengan apa? Dhammah. Berarti ini kan belum diganggu. Belum ada amil. Kemudian kita masukin amilnya misalnya salah satu huruf jazm. Berarti menjadi lam yakun. Apa yang dihilangkan di sini?
huruf illahnya. Kemudian Yakuni. dihilangkan huruf illah. Kemudian apa lagi? Nah, Menjadi kasrah. ini berubah menjadi jazm. Maka dibaca lam ya. Aslinya berapa apa Bu? Lam ya yakun. Lam yakun. Kemudian kenapa ketika kita baca Al-Qur'an lam yakunil ladzina kafaru? Karena ketemu dua huruf mati. Dua sukun. Kan sukun ini kan? Ini sukun. Iltiqa as-sakinain namanya. Nih. Iltiqa sakinain. Sakinaini. Iltiqa apa artinya? Berjumpa. Sakinain sukun. Sakinah apa? Sukun. Oh, sakinah itu sukun. Dia ada nanti beda Pak. Sakinah sama sakin beda. Iltiqa'u. Iltiqa'u sakinaini. Iltiqa berjumpa, sakinain dua sukun. Berarti kan lihat ini nunnya sukun. Kenapa saya bawa sukunnya Bapak Ibu? Karena diawali huruf jazm. Lalu setelahnya ada hamzah wasal. Hamzah wasal itu kan sukun kan? Nggak mungkin kalau kita lam yakun diam ya. Nah, ini alif lam qamariyah. Alladzi kan. Tapi karena ini adalah apa namanya itu? Hamzah wasal sukun. Nun dia sukun karena ada huruf jazm. Makanya salah satunya harus ada yang bergerak. Salah satunya harus ada yang mengalah. Ya, sakinaini. Sakinaini. Bukan bisa nggak kayak begini Ustaz? Jadi setiap diawali dengan huruf jazm harus ada yang disebutkan. Kalau apa? Setiap kata yang diawali oleh huruf jazm, apakah dia memang harus disebutkan? Wajib dijazmkan. Jadi cara memahaminya adalah apabila fi'lul mudhari' dimasuki salah satu huruf jazm, maka i'rabnya, tanda i'rabnya dengan sukun. Tuh. Ini makanya kalau kita sambung lam yakunil ladzi. Tapi kalau nggak disambung lam yakun al ladzi. Nanti di kaidah tajwid kan di tajwid ini nggak kena nanti kan? Apabila fi'lul mudhari' dimasuki salah satu huruf jazm, maka tanda i'rabnya dengan sukun. Itu bagi yang mufrad. Kalau dia fi'il mudhari'nya berbentuk af'al khamsah Bapak Ibu. Bagaimana tanda jazmnya? Dihapus huruf nunnya. Itu dia. Ditaruh alif fariqah. Itu khusus untuk ya af'al khamsah. Tapi kalau mufrad dengan apa? Tandanya dengan sukun. Tanda i'rabnya dengan tanda i'rabnya dengan sukun. Bukan diganti dengan sukun. Lalu kalau dibaca disambung berarti lam yakunil ladzi. Maka jangan sampai kita katakan fi'il itu dengan kasrah. Karena fi'il itu tidak ada dengan kasrah, hanya isim dengan kasrah. Ketika kita membaca surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru, ini bukan berarti fi'il itu dengan kasrah. Alasannya apa? Karena iltiqa sakinaini itu alasannya.
Jadi harus ada yang bergerak. Harus ada salah satu yang aktif. Nah, seperti itu Rahmadi, ibaratnya dua orang saling diam, tidak akan pernah berjumpa. Tidak akan pernah dia mendapatkan, ya kan? Kecuali salah satunya harus mengalah, bergerak lah, misalnya ibaratnya laki-laki perempuan suka sama suka. Laki-laki diam, perempuan diam, ia mentok di sana, nggak akan jadi. Berarti salah satu harus bergerak. Kalau perempuan pasti dia nggak akan mau, karena dia malu. Nah, berarti itu seperti ini. Jadi setelah masuk lam dia bilang wawunya sama. Ya, dihapus huruf illahnya dan di akhirnya dengan jazm dengan sukun. Ini khusus untuk fi'il mu'tal. Ya kan? Tapi kalau fi'il sahih cukup dengan ini aja kan, lam. Ya. Jadi kaidahnya Bapak Ibu harus kita ingat, kalau fi'ilnya fi'il mu'tal, berarti huruf mu'talnya juga terbawa dihapus. Berarti huruf mu'talnya harus dihapus. Kemudian di akhirnya diganti dengan tanda sukun. Itu kalau mufrad. Kalau dia tidak mufrad, af'al khamsah, berarti dihapus huruf nunnya itu. Ini kalau sahih seperti ini ya, lam yadhhab, lam tadhhab, lam adhhab. Nah, sekarang kan katanya si lam namanya huruf nafi. Berarti kita artikan dia tidak pergi kan? Berarti kan nafi. Wa nafi wa jazmin. Maksud jazm itu adalah menjazmkan fi'il mudhari' ya kan? Tandanya dengan sukun. Lalu katanya qalbin. Apa makna qalbin? Terbalik. Berarti maknanya bukan makna mudhari', tapi makna madi. Artinya dia telah pergi. Atau dia tidak pergi kan? Dia tidak pergi, tapi waktunya sudah berlalu. Iya, berarti orang kafir itu memang dahulu sudah Allah sampaikan. Maknanya makna madi. Itulah disebut makna lam itu harfu nafyin. Ini yang sesuai kitab nih Pak. Lam itu, oh ini artinya tidaklah mereka itu orang kafir, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin itu. Tidaklah mereka itu orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin. Nanti ada berarti kalau sudah sampai di sini, kalau kita ketemu lam masuk ke fi'il mudhari', berarti langsung kita bayangkan tiga. Fungsi lam sebagai nafi, menjazmkan fi'il mudhari', kemudian qalbin, yaitu bermakna madi. Berarti kan ini sudah menunjukkan kalau orang kafir itu dari dahulunya mereka itu dari kalangan al-kitab dan musyrik itu kan, lam yakunil ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tihimul bayyinah. Nah, mereka itu tidak akan sampai datang penjelasan. Nah, mereka tetapkan menolak. Berarti ini Allah berbicara memang dari dahulunya orang kafir itu sudah seperti itu tabiat mereka. Menunjukkan dahulunya memang seperti itu. Lalu kita jumpai sekarang memang seperti itu. Meskipun sudah datang bayinah dia. Apa Pak? Lam nih Pak? Yang mana Pak? Nih kalau tidaklah mereka orang kafir. Mereka orang kafir min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Mufakkina hatta ta'tihimul bayyinah. Meninggalkan apa yang mereka lakukan sampai datangnya bayinah, penjelasan, maksudnya Al-Quran atau Rasul itu. Berarti itu kan sudah menunjukkan dahulunya memang iya. Memang begitu dahulunya iya. akan berubah-ubah orang kafir.
Meskipun Allah menggunakan fi'il apa nih? Mudhari. Bukan berarti sekarang akan datang, ya kan? Atau saat ini kan? Bukan berarti itu maksudnya. Mestinya kan dia yakun itu harusnya kan fi'il amar, fi'il madi kan? Iya. Sudah laku memang dari sono Iya. juga gitu. Itulah keindahan Al-Qur'an dengan menggunakan tata bahasa nahwu itu. Berarti dari sini kan sudah paham kita. Ini kan sudah dari bahasa saja sudah paham. Apalagi nanti tambah tafsiran dari para ulama itu. Jadi yang tiga tadi Ustaz bermakna mati, menjazmkan, satu lagi Nafyun. Berarti misalnya lam akul. Misalnya ditanyakan satakul atau hal akalta, apakah kamu telah makan? Mungkin bisa kita kata lam akul. Apakah dia belum makan sekarang atau akan datang? Atau memang sebelumnya dia belum atau belum makan kan? Lam yakul misalnya kan? Misalnya datang si fulan, temannya berbicara, fulan Zaidun lam yakul. Ya Muhammad, Zaidun lam yakul. Berarti dia belum makan. Apakah dia belum makan itu yang sekarang dia datang duduk? Apa sebelumnya dia belum makan kan? Berarti kan sebelumnya kan belum makan dia itu. Memaknainya seperti itu, memahaminya seperti itu, Bapak Ibu. Meskipun dia menggunakan fi'il mudhari', tapi dengan ada silam dia menunjukkan dahulu. Maksudnya pekerjaannya itu telah berlalu. Jadi dia bermakna mati, yang kedua menyazamkan Fi'il mudhari' yang ketiga bermakna bermakna madi. Karena fi'il madi tidak mungkin masuk dengan huruf lam, huruf jazm. Kalau ingin menafikan fi'il madi itu dengan ma. Misalnya hal akalta ma akaltu. Itu dia. Hal akalta, apa kamu telah makan? Ma akaltu. Hal ataka hal. Itu istifham Pak. Beda lagi. untuk yang keenam sana. Apa? Hah? Untuk yang keenamnya. Iya. Cuman dari 6 itu memiliki makna masing-masing. 18 tadi itu memiliki makna fungsinya satu. Yang memang satu. Iya. Apa kan yang enam itu kan? Ya, yang satu fi'il mudhari'. Nah, jadi di sini Menarik Ustaz. Jadi bahasa lam yakun kan. Mestinya kan kalau memang dari dulunya ya sudah firman saja kan. Tapi di sini menggambarkan bahwa dari dulu sampai sekarang dan akan datang memang tabiatnya orang kafir seperti itu kan. iya. Itu tatanan bahasa dari Allah itu. Kalau Allah pakai madi aja, berarti dulu saja. Karena mudhari' itu kan bisa istimrar. Tapi sebabnya dia mengatakan dahulu itu karena ada siapa? Lam. Cuman kalau misalnya sekiranya Allah tidak pakai lam, yakunil ladzina kafaru. Sekarang kan datang kan? Berarti kan kita tidak diberitahu oleh Allah tabiatnya orang kafir itu kan? Orang musyrik itu. Dikasih lam ini. Jadi dengan dikasih lam itu lengkap jadinya. Iya, lengkap. Jadi dulu, sekarang dan akan datang. Iya, mata gitu dia. Itu memahami Al-Quran dengan bahasa Arab. Belum ditambah lagi tafsir para ulama. Makin lengkap lagi itu. Itu silam. Kemudian kul lam tu'minu. Mana syahidnya di sini Bapak Ibu? Mana syahidnya di sini? Lam tu'minu. Aslinya? Aslinya apa? Minuna. Lalu dimasukin lam menjadi minu. Apa tanda jazamnya? Lam kan? Tanda jazamnya lam. Kemudian alamatnya lam. Kemudian tanda jazamnya dengan apa? Dihapus huruf nun.
Berarti aslinya apa? Tu'minuna. Tu'minuna. Aslinya seperti ini kan? Iman lah. Aslinya seperti ini kan? Berarti kalau seperti ini posisinya apa Bapak Ibu? Rafa, jazm apa nasab? Nasab. Hah? Rafa dulu kan? Tanda rafa'nya dengan apa? Subut nun. Subutun nun. Kalau waw ini waw jamaah sebagai fa'il dia kan? Berarti kan ini belum masuk amil kan? Belum diganggu. Belum ada yang mengganggu. Masih asli dah seperti itu dia. Lalu masuk si menjadi lam tu mi. Gimana penulisannya? Ini benar apa salah penulisannya? Pakai alif. Alif. Apa nama alifnya Bapak Ibu? Fariqah. Kalau enggak hilang wawunya tentu tak jadi jamak dengan Ustaz. Enggak, lam tu'min. Ya, kali ini mereka. Tu'minu ini kalian. Kalian. Seperti itu. Ustaz, yang kafaru tadi itu isim sifatnya. Ini kafaru fi'il. Fi'il juga. Iya. Oh, jadi dia langsung kena dia. Iya, fi'il madhi. Oh, dia mendagangkan dua fi'il. Bukan. Ini madhi ini, Pak. Ini madhi. Oh, dia mati. Bukan mudhari. Asalnya kafaro yakfuru. Ya, ini kafaru hum dia. Ini tu'minu ini merupakan fi'il kan? Iya. Karena tanda ini fil mudhari. Iya. Nah, kita review lagi apa tanda fil mudhari itu Bapak Ibu? Ana itu ini kan ada tak kan? Iya. Nah, itu dia. Karena itu Kemudian jenis fi'ilnya apa nih Bapak Ibu? Dia mudhari jenis apa? Af'al khamsah jenisnya itu. Sekarang misalnya kita bilang tu'minu. Lalu tu'minu kita kan. Coba kita pindahkan kepada jazm. Masukin lam. Jadi apa? Tu'minu misalnya. Menjadi lam tu'min itu. Berarti mufrad itu tanda jazmnya dengan sukun. Kalau af'al khamsah dihapus huruf nunnya, berubahlah menjadi lam tu'minu itu. Kalau bacanya benar lam tu'minu, nanti pas di fi'il af'al khamsah dimasukin salah satu huruf jazm, jangan lupa penulisannya ditaruh alif fariqah. Tapi kalau mengucapkannya lam tu'minu, ya kan? Kalau pengucapan benar. Nanti yang membedakan penulisannya ditaruh alif fariqah, alif pembeda antara huruf asli. Ini Ustaz berarti sama dengan yang ini di atas dari pengertiannya ya. Sama. Lam yakunnya dengan lam tu'minu itu Menjazmkan. sudah lewat sekarang dan akan datang. Iya. Sama kan? Sama dia maknanya, sisi maknanya. Terus ya. Nah, dikatakan kul, katakanlah Muhammad, lam tu'minu, tidaklah mereka itu beriman. Berarti dahulunya memang tidak beriman, memang di dulu enggak beriman. Tuh. Itu bermakna qalbin. Qalbin itu adalah qalb itu kan kebalikan. Maksudnya adalah bentuk zahirnya fi'il mudhari, tapi maknanya bermakna madi. Misalnya lam azhab ilal ma'had. Saya tidak pergi ke ma'had. Berarti ya sebelumnya dia memang tidak pergi dia itu. Madhi. ini disebut qalbin ya. Iya. Ini kan mereka ya. Hah?
kalian, tu'minu. Jadi kalau dikatakan lam dahibu artinya selamanya dia tidak pergi gitu kan. Ya, jadi maknanya dia itu telah berlalu. Telah berlalu. Ya, meniadakan. Fungsinya lam itu 3. Menjazmkan, pertama menafikan. Maksudnya menafikan keadaannya kan. Yang kedua jazm, menjazmkan fi'il mudhari'. Yang ketiganya adalah dia benat qalbin. Dia kebalikan. Maknanya ke madi. Ya. Jadi cuma satu fi'il. Enggak bisa 2 fi'il. Dia banyak 6. Hah? Iya. Iya, saya mau apa? Pengganti 2 fi'il, dia kan tak mungkin 2 fi'il itu disebut 2 kali kan, artinya madi sama mudhari'. Jadi penggantinya itu pakailah lam tadi. Iya. Sisi maknanya, Pak. Ya, Dari sisi makna. Tapi kalau secara gramernya, tata bahasanya dia mudhari'. Kalau kita mau pakai mati saja, Pakai ma. Tapi itu maknanya tidak lebih luas. ya, maknanya itu Iya. Iya. Itulah cara Allah menyampaikan itu. Kemudian yang kedua, wa amma lamma. Fungsinya sama, fa harfu mislin lam. Fungsinya juga sama. Lalu di sini dia ada pada bermakna nafi juga. Sama jazm, sama bernaqal qal. kok di sini pakai lam jadi enggak Iya. Ada itu hanya perbedaan nama. Takrir namanya. Lamnya lamul takrir. Iya. Lam. Apa, Bu? Apa? Apa, Bu? Wal qalbi. Jadi maksudnya lamma itu sama maknanya dengan lam tadi. Nah, jadi lamma ini, si lamma ini sama maknanya dengan lam. Bedanya kalau lamma, dia kan aslinya kan dari sini kan, lam. Cuman dia ada tambahan huruf alif. Itu bedanya. Cuman fungsinya sama. Dia juga menjazmkan, meniadakan, dan bermakna qalb. Penggunaannya pun juga Sama. jadi berarti cuma gaya saja. Iya, tata cara bahasanya itu. Kapan yang paling tepat? Kalau memang dia fungsi sama, arti sama, yang paling tepat penggunaannya gimana? Ketika kita memilih lam atau lama? Bisa kedua-duanya, Pak. Yang duanya. Iya. Cuman di sini nanti dia ditinjau dari sisi kebalagohannya nanti itu. Iya. Kenapa pakai lama? Ya kan? Dengan bahasa ya. Iya. Tahunnya, tahun. Iya. Jadi apa? Nanti dia akan dibahasnya ditinjau dari sisi ilmu balaghahnya itu. Quran itu. Ustaz, saya mau coba baca ini, saya nggak paham kan. Mana, Pak? Wa ama lama kan? Lam. Fi huruf misal itu. Faharfu. Apa huruf? Faharfu. Paharuf. Faharfu. Oh, paharfu. Paharfu. Misal. Mislin. Terus Lam. fi nafi. Nafi. Nah, fi nafi. Wal har jazmi. Kurang tanda. Tinggal titik itu.
Wal hadi. wal jazmi. Wal jazmi. Oh, wal jazm. Wal jazm. Wal. Lama yadhuqu tidaklah Wal qalab. Wal mereka merasakan qalbi. qalbi. Berarti Nahu. nahwu Nahu. jadi dari bunyinya aja qaulihi Kaula. qaulihi Kaulihi. ta'ala. Oh, kaulihi ta'ala. Ya. Ini kalau diartikan Hah? paham. Qaulihi mudhafun ilaih dari nahwu tadi. Nahwu qaulihi. mudah ini tidak pula selalu pakai tafsir. Ah? Iya. Tidak pula selalu ya. Iya. Bisa nakiroh. Kita awalnya belajar kan itu. Isim ditambah isim pakai dalam. Iya, bisa nih. Ini ta'addud dia. Banyak. Banyak. Kemudian kata Allah lamma yadzuqu azabin. Azabi. Tidaklah mereka tuh merasakan azabku. Berarti mana sebelumnya kan? Tidaklah mereka merasakan azabku. Azabi. Tidaklah mereka. Andainya tak pakai ya ini Ustaz. Lama Pakai ya Enggak. ya Yang mutakallim. Yang mutakallim. Enggak. Tapi artinya azabku gitu. Iya. Karena di sini dia menggunakan Rosman Utsmani. Rosam Utsmani. Jadi ini sudah tauqif ya baku dia itu. Iya. Tadi di ilmu usul tafsir nanti. Kalau kita tidak tahu ni azab kan? Iya. Tidaklah mereka mengajarkan azab. Aslinya kan azaban. Azabah ini. Aslinya seperti ini Bapak Ibu. Lama yang itu azab jadi maksudi. Azabah ini asalnya seperti ini kan? Azabah. Iya kan? Aslinya dia maksudi kan? Iya, azabah ni kan? Nah. Asalnya seperti ini. Cuman hanya diganti dengan apa? Kasrah. Ini kalau di apa? Di ilmu tafsir, usul tafsir itu ini namanya dia menggunakan Rosam Utsmani. Sudah baku. Tapi kalau misalnya penulisan Al-Quran nggak boleh kita robah, harus seperti ini. Tapi kalau selain di Rosam Utsmani kita belajar nahwu, belajar apa, boleh seperti ini. Azabani kan? Azabani. Jadi bi-nya itu bi aku Allah. Iya. Apa namanya bi itu? Ini maknanya sebenarnya azabani. Karena ini yang membedakan dari Rosam penulisan. Kalau ini namanya Rosam Utsmani. Jadi dalam Al-Quran yang mushafnya Madinah itu dia pasti menggunakan Rosam Utsmani. Seperti ini bentuk penulisannya yang sudah disepakati oleh para sahabat sampai para ulama. Ya. Nah, makanya kalau yang penulisan imla'inya seperti ini. Dia adalah ada azabi. Jadi itu tambahan sedikit Bapak Ibu. Rosam itu ada dua, Utsmani dan imla'i. Ada namanya pertama Utsmani. Itu yang ada dalam Al-Quran. Nggak boleh kita robah-robah penulisannya. Itu nama asal. Nasab. Nah, Rosam penulisan. Tulisan. Ada imla'i. Apa tulisan sah penulisan? Ar-rasmu. Utsmani atau Al-Quran Utsmani. Ar-rasmu. Ar-Rasmu. Nau'an. Kalau Quran yang dicetak oleh
Pokoknya pakai Utsmani semua, udah sepakati itu. Nah, Ar-rasmu nau'ani. Nau'ani. Ya. Nau. Dua-duanya udah Nau'ani. Ya. Penulisannya. Ya, penulisan itu ada dua. Ada Utsmani, ada imla'i. Yang imla'i seperti ini. Nih. Ini imla'i nih. Kalau secara kaidah imla'i seperti ini kan ni kan. Tapi di sana Allah kata lamma yazuku bi. Nah, itu makanya ada ustaz yang menerangkan. Ya, Pak. Kan ada kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi harus dibaca ni itu. Iya, kalau disambung. Pakai itu. Iya. Ni itu atau bi itu apa namanya itu? Ada nama. Oh, kalau apa? Hanya beda apa namanya, Pak? Rosam namanya. Rosam. Kata bilang itu adalah penulisan dalam bentuk rosam Utsmani. Aslinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ni kan, liya'budu ni pakai seperti ini dia sebenarnya. Habis dia. Harusnya pakai ada seperti ini kan? Nau abi, Nau'ani. Ya. Harusnya seperti ini, Pak. Cuman kalau ini kan di imla'i. Tapi kalau di Al-Qur'an wajib pakai Utsmani. Udah disepakati. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Nih. Kalau penulisannya enggak ada nih. Enggak ada seperti ini dia. Oh, enggak ada nih. Cuman pakai seperti azabi tadi. Oh, ketika itu kita bahasanya. Iya. Boleh kalau dalam kita wakafkan illa liya'budun. Ya kan? Iya. Tidak mesti baca ni gitu. Kecuali sambung. Karena dia berdalil ni-nya itu ni Allah. itu akal-akalan aja kayak itu. Imla'i, Pak. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Iya. Maka kalau dalam tahsin itu kalau diberhentikan di wakaf dia kan berarti kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan? Kecuali mau dia sambung ke ayat selanjutnya, ayat ke-58 ya kan? Kalau kita wakafkan kita baca. Enggak. Seperti ini kan, misalnya kita wakafkan nih, lamma yazuku azab. Itu dia. Kecuali kita sambung. Di rosam itu penulisan. Ya, penulisan. Yang kita pakai ini yang kita tulis-tulis seperti itu imla'i. Imla'i ini seperti apa? Yang kita tulis itu Pak. Yang kita pelajari, yang kita tulis-tulis seperti ini. Pokoknya yang tidak ada dalam Quran. Gitu. Namanya Utsmani. Kalau Utsmani yang sesuai dengan Quran. Itu enggak boleh kita rubah tuh, Pak. Sudah tauqifiyah ada itu. Khusus untuk Quran. Untuk bahasa kitab-kitab penjelasan. Iya, misalnya kita mau menyalin Al-Qur'an. Ya. Misalnya kita diperintahkan tolong tulis Al-Qur'an cetak tangan. Tapi dia benar Al-Qur'an. Berarti kita harus pakai rosam Utsmani. Berbeda kita ketika mengajar. Ini kan misalnya kita ambil contoh dalam ilmu nahwu misalnya. Kemudian contohnya itu adalah menggunakan ayat Allah. Ya kita pakai imla'i. Tapi kalau untuk dalam Al-Qur'an pakai untuk Al-Qur'an pakai Utsmani. Karena sudah tauqifiyah, sudah disepakati dari zaman Utsman sampai sekarang. Itu nanti belajarnya di usul tafsir ulumul Quran. Kan Sabtu belajar, Pak. Apa, Pak? Azab ini mana kita tahu azab? Dari kasroh tadi, Pak. Bi tadi. Aslinya gini, Pak. Azabah ni. Ini kalau penulisan imla'i. Tapi kalau Utsmani dalam Al-Qur'an seperti ini dia azabi. Kalau yang bisa imla'i
Seperti ini. Asli seperti azaba nih. Kan ada nun wiqayah sama ya mutakallim. Misalnya qalami misalnya kan, kayak mim kan. Karena ini azaba nih. Saraf kita lagi Pak Bu. Itu jadi lama sama kayak dengan huruf lam. Fungsinya sama. Menjazmkan fi'il mudhari'. Minta penjelasan apa nih? Ya Pak. Yang seperti azabi tadi itu atau azabi Usmani Imla'i. Iya. Umpamanya Usmani itu pakai rumah ya itu pakai titik. Oh, iya. Pakai titik ya. Iya. Nah, tapi ada juga rumah ya tidak pakai titik. Apa? Oh, bedanya. Ini namanya ya nisbah, Pak. Ya. Oh ya nisbah. Namanya nama rosomnya itu ini dinisbahkan namanya Usman. Iya. Kalau ini imla penulisan yang para ya. Ini ya-nya bukan ya mutakalim lagi, Pak. Kalau ini kan mutakalim nih. Ini kan domir kan? Iya, mutakalim ya kan. Tapi ini beda lagi. Ini namanya ya nisbah. Nisbah. Nisbatun. Berarti maksudnya adalah Usmani itu adalah rosom. Aslinya ar-rosmu al-usmani. Dan kaidahnya dia harus na' dan man'ud dia itu. Seperti ini. Kalau dia jika ma'rifah ar-rosmu al-usmani. Ini penisbatannya kemana? Ke sini. Berarti nama rosomnya apa? Usmani. Ini nama tulisannya rosomnya imla'i itu. Karena ada apa? Karena ada ya nisbah. Itu dia. Misalnya qalami ya kan. Kalau ini kan sudah didomir dia ini kan. Iya. Jadi kalimat Usman itu nisbahnya ke rosom. Berarti terbayang oleh kita bahwasanya penulisan itu namanya penulisan Usmani itu. Jadi bedanya kan yang apa nih nisbah dengan mutakalim ini karena ada hamzah gitu. Bukan, Pak. Ini ya nih. Ini ya-nya nama ya nisbah. Misalnya seperti ad-dirasatu al-islamiyah tu atau ad-darsu al-islami misalnya kan. Berarti menisbahkan pelajaran Islam. Sebab kenapa? Karena ada huruf ya tadi, ya nisbah tadi. Terus yang di bawah? Ini. Ya enggak, tuh yang di Ini. bawah. Ya, itu. Imla'i. Ya imla'i itu. Ya. Itu ya mutakalim. Sama dia ya Indonesia sama ya nisbah. Cuman karena kalau ini dia menandakan seperti ini, ar-rosmu al-usma. Nih maksudnya rosom itu yaitu rosom Usman namanya itu. Disandarkan ya. Iya, dia digabungan dia itu. Penisbatan dia. Cuman untuk ya nisbah ini Bapak Ibu ya ini dia harus setara dia. Nakira ma'rifah ma'rifah. Misalnya kita bilang ar-rasmu al-usmani. Enggak boleh kita bilang rasmu tuh kemudian al-usmani, salah dia. Harus sama dia. Nakira ma'rifah ma'rifah. Harus ya. Jadi kalau dalam ilmu dalam apanya i'rabnya dia kembali kepada na'at dan man'ut. Iya. Kalau Rasmul Usmani Apa, Bu? Rasmul Usmani. Rasmu al-Utsmani enggak masuk dia. Dari harus ar-rasmu al-Utsmani. Karena ada nisbah. Dalam kaidah susunan i'rabnya dia masuk pada na'at dan man'ut. Jadi biasanya ya nisbah itu dia masuknya kepada sisi i'rabnya na'at dan
man'ut. Jangan kita kolaborasikan mudhafun ilaih. Setiap dia nisbah. Iya. Setiap dia nisbah. Iya. Contoh yang ini. Banyak coba benar contohnya. Muhammadiyah. Al-Muhammadiyah kan? Iya. Jum'iyah Muhammadiyah kan? Kenapa pakai tak? Karena Jum'iyah itu apa nama tuh? Apa? Mu'annas. Seperti ini kan? Kita ambil Jum'iyah. Jum'iyah itu ketikanya kan organisasi. Nah, kenapa pakai tak? Karena sebelumnya mu'annas. Berarti juga harus mu'annas. Tapi kalau dia muzakkar, Muhammadi kan? Tapi nggak mungkin kita bilang Jum'iyah Muhammadi. Berkolaborasi dia kan? Jadi mu'annas. Nakirah. Nggak boleh kita bilang al. Kalau pengen sini juga iya. Al-Jum'iyah. Nah, organisasi. Bukan. Al-Jum'iyah. Itu berubah menjadi isim. Ya, Al-Jum'iyah. Kalau Aisyah boleh pesan Hah? Aisyah. Ya tergantung. Aisyah itu kan dia bisa jadi mudhaf ilaih dia itu. Ini sebabnya kenapa dibilang Al-Muhammadiyah, karena ada ya nisbah. Maksudnya menisbatkan kepada pengikut Nih. Iya. Ada taknya kenapa? Karena mu'annas itu. Iya. Seperti ini. Ad-dirasah al-Islamiyah. Kenapa al-Islamiyah tuh? Karena itu anti-rasa itu kan perempuan. Mu'annas. Yang mana ya nisbahnya ini kan? Berarti apa penisbatannya? Pelajaran Islam. Itu dia. Itu maksudnya dia. Enggak boleh bilang ad-dirasah Islamiyah tuh. Enggak boleh. Harus ma'rifah. Nakirah. Mu'annas. Enggak boleh kita bilang ad-dirasatu Islami. Ad-dirasatul Islam. Nah, enggak boleh dikolaborasikan karena dalam susunan i'rabnya ya nisbah ini dia masuk ke dalam na'at dan man'ut. Mu'annas, muzakkar. Kan kita as-saqafah al-islamiyah kan? Biasanya kita sebut apa Bapak, Ibu? Saqafah islamiyah itu. Biasanya saqafah islamiyah aja kan? Nah, aslinya as-saqafatu al-islamiyah itu. Itu dia. Berarti nahu kan luas jadi kan? Nahu itu panjang dia Pak Bu. Kalau dalam penulisan kita kalau harus sejalan muzakkar, mu'annas. Iya, betul. Ini masuk kepada bab na'at dan man'ut. Itu apa nama Ustaz? Semua itu apa namanya? Nanti dia na'at man'ut. Bab na'at dan man'ut. Oh iya, nama. Nanti kita belajar. Seperti ini. At-tufatu. Pakai alif lam enggak? Iya. At-tufatul saniyah. Enggak boleh dibaca at-tufatu saniyatun. Oh. Berarti harus saja lihat alif lam ma'rifah kan? Mu'annas. Kenapa as-saniyatu? Ini mu'annas ya. Jadi tulisan yang kayak begini Ustaz, ini kan gaya kaligrafi kan? Iya. Apakah ini Khat namanya Pak. membingungkan orang membaca salah hal? Enggak, itu nanti ada pelajarannya khat. Namanya khat. Mbak, itu ada lagi
dalam ilmu lagi bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu lebih kurang ada 12 ilmu. Nah, ya. Kecuali dinisbahkan nahwi. Nahwiyun berarti adalah orang ahli nahwi. Kalau perempuannya nahwiyatun. Itu dia. Nanti itu ada dan maut nisbah itu. Jadi artinya atufat saniyah itu apa tulisan? Atufah itu artinya yang berharga. Hadiah yang berharga. Hadiah yang berharga. Nah. Saniyah itu hadiah. Atufah sana berharga. Hadiah yang berharga. Ini semua kitab-kitab yang mungkin kita ketahui Bapak Ibu. Itu para ulama itu dia ada makna di dalamnya. Seperti At-Tufahatus Saniyah. Diberi artinya adalah hadiah yang berharga. Aslinya Az-Zahabi kan? Kenapa dia pakai Az-Zabihatu? Ya. Nah, dan man'ud dia itu. Emas berharga juga. Bisa diartikan komentar. Oh, komentar yang berharga itu. Iya. Tadi ada apa? Iya. Jadi komentar yang berharga. Iya. Masa katanya Disaraf dia nanti itu mu'allaqah. Ta'liq. emas ya. Az-Zahabi emas. Az-Zahab. Aslinya Az-Zahab. Emas itu nggak mungkin kita artikan komentar yang emas. Artinya berharga. Karena emas itu berharga. Jadi komentar yang berharga. Dia juga bisa diartikan selain komentar penjelasan dia. Juga bisa diartikan bisa juga artikan penjelasan. Iya, penjelas. Tapi ini taklik, ini kan dikomentari tuh. Jadi syarah tadi itu dijelaskan lagi asal usul kata itu nanti dijumpai dalam kalimat ini. Itu namanya ta'liq. Ta'liq itu kan komentar. Iya. Ta'liq. Iya, ta'liq komentar kan kalau di dalam bahasa Arab. Iya, nak jadi viral antum Rahmadi. Mahadara huwa marid. Marid bisabab merit. Ya Rahmadi. Fa'ila lagi kan? Itu para ulama itu semua pemberian judul itu ada unsur balaghah dalamnya. Fathul Qarib Al-Mujib itu diberikan sama ulama kenapa judul Fathul Qarib? Fathu itu kan pembukaan. Al-Qarib dekat kan. Fathu itu kan salah satu nama Allah Al-Fattah kan. Semoga Allah membukakan cakrawala kita biar lebih dekat dalam pemahaman. Itu maknanya itu.
Kayak Fathul Bari. Apa Pak? Iya. Dia para ulama itu kan mereka itu kan ahli bahasa semua, para ulama. Para ulama itu ahli bahasa. Makanya meletakkan nama Fathul Qorib, kemudian Bulughul Maram. Kenapa Bulughul Maram? Harusnya kan bisa aja milih yang lain kan? Bulug itu kan sampai. Maram itu kan tuh gawang, tujuan. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar itu pengen kita tuh sampai kepada tujuan kita dengan mempelajari hadis-hadis yang ditulis oleh beliau. Tujuan itu sampai kita ke surga itu. Iya. Jadi para ulama itu diletakkan ilmu balaghah itu dalamnya. Bulughul Maram. Ya, dibaca aja itu Pak. Itu kitab hadis tentang ahkam, tentang hukum-hukum. Banyak itu. Apa? Kita lanjut sorof. Kemarin kita fa'ila yaf'alu. Enggak apa-apa, Pak. Lalu si wazan fa'ila yaf'alu ini punya dua makna kan? Mungkin punya dua fungsi. Yang pertama muta'addi, li ta'diyah, ghaliban. Artinya ghaliban apa? Biasanya. Atau kebanyakan. Jadi kalimat ghaliban Bapak Ibu bisa diartikan aksar, kebanyakan atau biasanya. Misalnya kita katakan ghaliban, biasanya. Ghaliban asyrab al-qahwa misalnya. Misalnya halaman di sini halaman berapa ya, Pak? Halaman mana Ramadi? 10. Al-babu ar-rabi'u. Ya. Fa'ila yaf'alu. Nah, lalu di sini disebutkan mauzunuhu alima ya'lamu. Jadi yang ditimbangnya itu adalah alima ya'lamu. Wa alamatuhu, dan tandanya an yakuna ainu fi'lihi maksuran fil madi, itu ain tadi kan. Wa maftuhan fil mudhari', dan fathah di fi'il mudhari', itu ainul fi'ilnya kan. Wa bina'uhu, dan acuannya, bentuknya atau susunannya aidan juga li ta'diyah ghaliban. Jadi dia itu kebanyakan muta'addi. Bisa artikan kebanyakan atau bisa artinya biasanya. Atau misalnya kita ambil contoh kalimat ghaliban ini dalam pengungkapan. Misalnya Pak Zul berbicara, ghaliban asyrabul qahwa qabla dirasah. Biasanya saya minum kopi sebelum pembelajaran. Ghaliban gitu. Kan dia nanti ada sebagai hal biasanya. Ada takdirnya nanti itu. Kemudian wa qad yakunu laziman, dan terkadang dia juga lazim. Misal al-muta'addinya nahu alima Zaidun al-mas'alah. Di sini alim terkadang dia tidak lazim. Iya, terkadang juga dia lazim. Berarti qadnya ini tahqiq apa? Yang mana? Taksir, taklil apa taksir? Waqad yakunu ini Taklil apa taksir? Apa tahqiq apa takrib? Kita ulangi lagi sedikit di nahwu. Kalau qad di fi'il mudhari' bermakna taklil sama taksir. Ini taklil. Terkadang dia adalah lazim. Wa misalul muta'addi, dan contoh muta'addi
alima Zaidun al-mas'alata. Berarti kita ingat kalimat fi'il alima tidak bisa cukup dengan fi'il dan fa'il. Berarti harus ada maf'ulun bih. Berarti kalau fi'il butuh kepada maf'ulun bih, berarti fi'il itu muta'addi. Itu. Wa misalul lazim. Apa arti alimah? Mengetahui. Zaidun. Apa arti Zaidun orang kan? Al-mas'alah. Masalah itu bisa arti pertanyaan atau soal bisa. Dengan masalah. Butuh kepada objek. Kalau lazim tidak butuh objek. Sudah cukup saja dia seperti itu. Enggak butuh yang lain dia itu. Kemudian wa misalul lazimi, dan contohnya lazim. Nahu wajila Zaidun. Wajila itu takut tapi merinding. Kan di surah Al-Anfal wajilat qulubuhum. Ketika Al-Quran dibacakan itu hati mereka bertakut. Artinya takut, gemetar, tapi sambil apa nama itu? Tagak bulu ramang. Sama maknanya wajila sama benar khafa. Apa arti khafa? Takut. Takut juga. Kalau khasyati dia takutnya lebih pada kekhusyuan dia, kepada dalam hati dia. Misalnya kalau tak khafa ya khafu, karena kita belajar kha la takhaf, pakai kha bukan pakai kaf. Jadi karena kita belajar sharaf, jadi kita harus tahu juga apa nama umurah khafa, ya kan? Kemudian apa lagi? Khasyah. Ini madinya kita ambil. Khashi. Kemudian ada lagi waji. Itu semuanya sama ya? Sama bermakna takut, cuman ada perbedaannya. Kalau khafa dia takut biasa saja, karena tidak ada pengagungan. Misalnya takut kita kepada singa. Apakah kita takut kepada singa karena ada keagungan? 155. Ya. Kalau nabwanakum bisa minal khauf. Ya. Khaufi wal ju'i wa naqsin. Ya, ini dia. Berarti ini khafa ini takutnya tidak ada pengagungan. Natural aja. Iya. Serobok singo. Sebut singo, apakah kita mengagungkan singa takut? Tidak ada kan? Kemudian khasyah, takut karena ada pengagungan di dalamnya. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Karena ulama itu takut kepada Allah karena keagungan Allah. Ya, nah intinya adalah takut karena ada ta'zim, pengagungan. Misalnya si Rahmadi ketua geng, takut orang satu pasar. Apakah itu takut dia karena ada pengagungan atau takut karena memang natural aja, alami kan? Berarti dia pakai khafa. Itu kan khafa aja dia. Ya, khasyah ini untuk Allah dia ini. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Kenapa Allah menggunakan kalimat yakhsha, bukan kalimat yakhaf kan? Itu menandakan bahwasanya yang ditakutkan itu karena memiliki keagungan itu. Berarti itu juga bisa dikatakan Allah itu Maha Agung, karena itu ditakuti. Tapi kalau orang sekedar khauf aja menakuti, ya besok diulang lagi takutnya. Besok ulang lagi, hilang sini, udah besok hilang lagi. Tapi kalau kepada ada pengagungan, setiap saat dia teringat. Tapi wajilah
Dia takut tapi meresap ke dalam hati sambil ada merinding. Makanya dalam surah Al-Anfal wajilat qulubuhum, di surah Al-Anfal wajilah sini. Seperti contoh Pak ada nih, wajilah. Ada di contoh nih. Idza wajilat qulubuhum di surah Al-Anfal. Wa idza tuliyat alaihim ayati. Itu Al-Qur'an itu Bapak Ibu menggunakan fi'il itu karena punya makna tersendiri. Seharusnya bisa juga dikatakan khosyah kan, khosyat qulubuhum. Tapi Allah menggunakan dalam surah Al-Anfal itu wajilah ini karena ketika Al-Quran dibacakan itu pasti akan timbul rasa takut dalam hati dan akan bikin merinding bagi orang yang beriman. Ya. Ya, saya dulu udah ada takut. Iya. Baca. Iya. Itu salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memberikan dampak bagi orang benar-benar menghayati, memahami, mentadaburi itu. Hati mereka akan terasa takut. Itu. Kita tuliyat dibacakan. Quri'at beda. Dia ada perbedaan nanti itu. Iya, kalau dibacakan sambil memahami. Ya. Dibarengi dengan ditadaburi. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala itu kebanyakan dibilang tilawah Al-Qur'an kan, bukan qiraah Al-Qur'an. Asalnya kan dari kata tala yatlu, artinya kan mengikuti, membarengi. Berarti dibacakan dibarengi dengan kekhusyuan dan ditadabur. Maka dibilang tilawatul Qur'an. Tapi kalau sekedar qiraatul Qur'an, baca aja juz 30 udah. Tapi di sana dikatakan ada lafaznya tilawatul Qur'an. Berarti kalau tilawatul Qur'an dibaca sambil dibarengi dengan mentadaburi itu. Itu perbedaan kalimat tilawah dengan qiraah. Misalnya sama-sama makna membaca. Tapi ada makna. Kalau takut itu karena atas siksaan. Contohnya kan di surat Al-Baqarah ayat 39 itu. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika hum fiha narihum fiha khalidun. Jadi mereka itu akan kekal selamanya di neraka. Nah, ini kalau takut yang mana yang dipakai? Wajilah atau hati? Kalau hajilah kan takut karena keagungan. Kalau khofa kan takut hanya karena takut secara umum saja. Nah, wajilah itu kan takut menggigil karena mentadaburi, ya kan? Tapi kalau takut karena siksa, itu gimana? Bisa juga dia masuknya khosyah itu. Wajilah dia. Kayak khosyah juga. Ya. Karena keagungan Allah gitu. Karena itu Allah khofa dia, biasa aja dia itu. Itu natural. Tapi kalau azab neraka itu kan ya beda Bu. Kalau Allah sama kalau itu enggak, khosyah itu lebih ke pengagungan itu. Nah, karena neraka itu Allah yang menciptakan. Takut ke neraka apa karena azab Allah ya kan? Itu dia Pak Ibu. Kemudian di sini ada fi'ilnya wajila yajalu, kalau yang mudhari'nya kan halaman 10. Kemudian ada tabel fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu, wajila yajalu. Itu. Jal. Jal. Iya. Jal. Sekarang kita masuk ke tabel. Langsung praktek. Iya. Belum di apa nak? Belum. Tabel belum.
Sekarang kita mulai dari tafadhal Rahmadi. Iqra' lana ya Rahmadi. Sarrif. Halaman berapa tuh? Sabaleh, ayo. Tabel. Antum ikutin aja tabelnya apa? Wazannya. Al-haznu. Hafizah, silakan Pak. Hah? Yahfazu. Ikutin aja wazannya fa'ila yaf'alu. Naam. Hafil. Al-hifzu. Al-hifzu. Hasilnya itu apa bisa? As-sedih. Sedih. Bukan al-hifzu. Al-hifzu. Beda. Bukan, masdar itu kadang dia berubah. Tergantung keadaan kondisinya. Iya, masdar apa lagi? Sedih. Hafizah, menjaga, memelihara, bisa menghafal. Al-hifzu. Al-hifzu. Kan ada hifzul Quran. Kan. Menghafal. Bisa juga arti menghafal, menjaga, atau memelihara. Gitu. Jadi jangan hanya misalnya Muhammadun hafizah malahu. Kalau di masdar artinya Al-hifzu, hafalan. Iya. Misalnya seperti hafizah Muhammadun malahu. Apakah diartikan Muhammad menghafal hartanya? Bukan. Berarti artinya menjaga. Tapi di wazan fa'ala ya masdar tetap ya ada beberapa masdar itu tergantung. Tergantung kondisinya. Al-hifz. Kita bisa mengetahui itu karena perbedaan. Iya. Dari masdar itu. Nanti setelah ini ada pelajaran tentang mengenal masdar. Iya, ada cara-caranya. Kalau fiilnya seperti ini, nanti masdarnya begini nanti. Kemudian hamid, tafadhal Ibu. Hamidah, yahmadu, ihmad. Ihmad. Ya ihmad. Naam. Hamidun, alhamdu. Alhamdu, sahih. Ya. Alhamdu. Apa arti hamidah? Memuji. Kemudian rahimah. Tafadhal Pak Zul. rahimah, yarhamu, irham. Naam. Rahimun, ar-rahmu. Ar-rahmu. Naam. Tafadhal Pak Masfak. Raghibah. Raghibah, yarbahu, iqra, qarib, al-qarbu. Ar-raghbu. 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 Apa arti raghibah? Hah? Apa arti raghibah? Dia ini banyak maknanya dia. Kalau raghibah fi, pakai fi, karena huruf jar bisa mempengaruhi. Raghibah fi bermakna menginginkan atau menyukai. Menginginkan atau menyukai. Kalau pakai fi. Berarti ini nggak bisa kita baca, nggak bisa kita pahami sendiri. Karena kalimat raghibah itu maknanya itu tergantung huruf jar. Tergantung huruf jar. Raghibah an. Kalau pakai an berarti menunjukkan tidak suka. Jadi untuk masdarnya bisa juga al-raghbatu. Ar-raghbu. 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 Enggak bisa pakai. Kalau pakai ta nanti ada namanya masdar marrah, masdar. Beda lagi nanti.
Masdar itu banyak nanti Pak. Kalau pakai fi apa Ustaz? Menyukai Menyukai. atau menginginkan. Jadi ar-rabbu ini namanya. Masdarnya. Kemudian ada lagi raghiba ila. Ingat surat apa Bapak Ibu? Wa ila rabbika fansab. Surah apa Al-Insyirah? Wa ila raghib. Kan? Ila. Wa ila farghab wa ila rabbika farghab. Nih. Wa ila rabbika farghab. Ini kan fil amar kan? Apa artinya? Apakah ini bukan pakai ilah? Ini kalau riba ilah berharap maknanya. Oh, berharap. Yang berharap Tuhanmu Dan menghendaki. bukan itu. Ini salah kalau dalam ini pakai ilmu balaghah nih Pak. Ini ada takdimu haqi haqqah namanya. Mendahulukan yang haknya. Nah, berarti kan ini kan mendahulukan hak Allah. Dan kalau secara bahasa dan kepada Rabbmu maka berharaplah. Maka berarti kan berharaplah itu karena ragibahnya pakai ilah, nggak bisa fi makna itu. Ini didahulukan ini nanti di balaghah nama takdimu haqqi haqqah seperti iyyaka na'budu. Sekarang bagian saya. Ya Pak. Raqiba Yarkabu irkab raqibun araqib arrakbu. oh araqbu Ya, artinya adalah mengendarai. Kalau pakai amri apa Ustaz? Membenci. Membenci. Kalau pakai ilah berharap. Fi menyukai atau menyenangi. Berarti